Kak, sebentar lagi kan bulan puasa. Saya punya kolesterol. Kadang kalap kalau saat berbuka segala dimakan. Alhasil kolesterol saya tinggi lagi. Makanan apa saja sih yang harus dihindari? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaan, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, sebentar lagi kan bulan puasa. Saya punya kolesterol. Kadang kalap kalau saat berbuka segala dimakan. Alhasil kolesterol saya tinggi lagi. Makanan apa saja sih yang harus dihindari? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi kolesterol yaitu senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh dan sekitar 1/4 kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Pada dasarnya, tubuh membutuhkan kolesterol untuk tetap sehat. Selama bulan puasa, umat Islam diharuskan untuk menahan lapar, haus, dan nafsu. Tak heran, setelah menahan lapar seharian, kalap saat berbuka sering terjadi pada beberapa orang. Akan tetapi, mereka yang memiliki kolesterol harus berhati-hati. Berbuka puasa menjadi salah satu momen yang ditunggu untuk mengembalikan energi yang hilang. Pada momen ini, banyak orang yang makan makanan tidak sehat, seperti gorengan atau makanan cepat saji. Namun, faktanya makanan ini dapat meningkatkan kadar kolesterol seseorang sehingga menyebabkan beberapa risiko penyakit. Namun, gaya hidup dan genetika seseorang dapat menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak kolesterol. Inilah yang disebut dengan kolesterol tinggi. Ketika kolesterol menumpuk di arteri, maka dapat menghalangi aliran darah dan menyebabkan penyakit jantung koroner, serangan jantung, atau stroke. Karena itu, menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang adalah salah satu cara untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, ada beberapa makanan yang harus dihindari untuk menjaga kadar kolesterol tetap stabil, yaitu yang pertama gorengan. Makanan yang digoreng mengandung kolesterol tinggi dan sebaiknya dihindari. Hal ini karena gorengan mengandung tinggi kalori dan mengandung lemak trans. Kedua kandungan ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes. Yang kedua, makanan cepat saji. Asupan makanan cepat saji merupakan faktor risiko utama untuk berbagai kondisi kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Nah, seseorang yang sering mengonsumsi makanan cepat saji cenderung memiliki kolesterol lebih tinggi, lebih banyak lemak perut, tingkat peradangan lebih tinggi, dan gangguan regulasi gula darah. Makan lebih sedikit makanan olahan dan memasak lebih lama makanan di rumah dapat membantu menurunkan berat badan, lebih sedikit lemak tubuh, dan pengurangan faktor risiko penyakit jantung seperti kolesterol jahat atau LDL yang tinggi. Yang ketiga, daging olahan. Daging olahan seperti sosis dan hotdog merupakan makanan berkolesterol tinggi yang harus dibatasi. Asupan tinggi dari makanan ini berkaitan dengan peningkatan angka penyakit jantung dan kanker tertentu, seperti kanker usus besar. Sebuah penelitian menemukan bahwa memakan 50 gram porsi daging olahan per hari dapat meningkatkan risiko penyakit jantung 42% lebih tinggi. Lalu yang keempat, makanan penutup. Nah, kue, es krim, kue kering, dan makanan manis lainnya cenderung mengandung tinggi kolesterol. Tambahan gula, lemak tidak sehat, dan kalori, sering mengonsumsi makanan ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan menyebabkan kenaikan berat badan seiring waktu. Penelitian menemukan bahwa asupan gula tambahan dapat mengakibatkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, penurunan mental, dan kanker tertentu. Selain itu, makanan ini juga tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berkembang seperti vitamin, mineral, protein, dan lemak sehat. Yang kelima, telur. Telur adalah salah satu makanan paling bergizi yang bisa dimakan. Namun, telur juga mengandung tinggi kolesterol. Satu butir telur besar atau 50 gram dapat menghasilkan 207 mg kolesterol.
Namun, ada juga penelitian yang menemukan bahwa makan telur utuh dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Selain kaya akan kolesterol, telur merupakan sumber protein dan nutrisi yang baik untuk tubuh seperti selenium, vitamin A, dan beberapa vitamin B. Yang keenam, keju. Satu irisan atau sekitar 22 gram keju menyediakan sekitar 20 mg kolesterol. Meskipun keju sering dikaitkan dengan peningkatan kolesterol, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keju penuh lemak tidak meningkatkan kadar kolesterol. Satu studi yang dilakukan selama 12 minggu kepada 162 orang menemukan bahwa makan 80 gram keju lemak per hari tidak meningkatkan kolesterol jahat atau LDL jika dibandingkan dengan jumlah yang sama pada keju rendah lemak. Berbagai jenis keju memiliki kandungan nutrisi yang berbeda, tetapi sebagian besar menyediakan kalsium, protein, vitamin A, dan vitamin B dalam jumlah yang baik. Karena keju mengandung tinggi kalori, ukuran porsi yang disarankan yaitu 28-56 gram untuk menjaga porsi tetap terkendali. Dan yang ketujuh, kerang. Nah, kerang termasuk kepiting dan udang merupakan sumber protein, vitamin B, zat besi, dan selenium yang sangat baik. Namun, kerang juga tinggi kolesterol. Satu porsi udang kaleng berukuran 85 gram menyediakan 214 mg kolesterol. Namun, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan lebih banyak makanan laut menunjukkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan penyakit radang yang lebih rendah seperti radang sendi daripada mereka yang makan lebih sedikit makanan laut. Nah, ada juga hal-hal yang harus sahabat sehat perhatikan kalau tak mau kadar kolesterol naik saat puasa. Yang pertama, sahur dan buka puasa dengan pola makan rendah kolesterol dan rendah gula. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan yang bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol ketika sahur dan buka puasa, misalnya oatmeal dan ikan salmon. Yang ketiga, tetap rutin berolahraga saat puasa. Yang keempat, menjaga pola makan saat sahur dan buka puasa. Dan yang kelima, bila sahabat sehat kelebihan berat badan atau obesitas, cobalah untuk mengendalikan berat badan saat puasa. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.